Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami bersyukur ada ruang dan waktu untuk kami pun boleh menghayati kasih setia-Mu, bahkan juga untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk memahami dengan benar dan kami hidup berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Tema renungan kita ialah teladan Tuhan Yesus, atau dalam bahasa Toraja dikatakan Sangkana Puang Yesu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia, Ia tidak hanya datang sebagai penebus, tetapi juga sebagai pelayan. Yesus melayani, menghibur, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam penderitaan mereka. Bukankah acap kali kita menghormati seorang penyembuh dalam hidup kita? Lalu,
Apakah yang hendak Yesus Kristus mau sampaikan melalui kisah pembasuhan kaki? Saudara-saudara, pembacaan kita mengulas kisah Yesus yang melepaskan jubahnya, mengikat sehelai kain lenan pada pinggangnya, dan memulai membasuh kaki murid-muridnya. Ketika ia sudah selesai, ia menjelaskan kepada mereka, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Kata Tuhan dalam ayat 13 berakar dari kata Yunani kurios yang berarti tuan atau majikan, dan dapat digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati. Kata ini menyatakan wibawa dan kuasanya. Meskipun begitu, Yesus memberi teladan dan kita dipanggil untuk berbuat sama seperti yang ia telah perbuat kepada manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika Yesus memberi teladan, apa pentingnya hal tersebut? Pada ayat 17, kata berbahagia dalam bahasa Yunani ialah makarioi, yang berarti diberkati. Jadi, ketika kita mengikuti teladan Yesus dan melakukannya, kita berbahagia tidak sebatas perasaan saja, melainkan kita diberkati Tuhan. Perasaan bahagia karena diberkati nyata bila mana kita melayani sesama dalam kerendah hatian berdasarkan pemaknaan yang diteladankan Yesus. Saudara-saudara, belajar dari sikap Yesus yang tidak meninggikan diri, kita dipanggil untuk tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri, melainkan meneladani sikap Yesus dan memandang dengan penuh kasih sesama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau telah memberikan teladan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami pun dipanggil untuk berbuat sama seperti yang telah Engkau perbuat kepada manusia. Kami tidak hanya memusatkan perhatian pada diri sendiri, tetapi kami pun memandang dengan penuh kasih terhadap sesama kami. Diberkatilah kami, dituntunlah kami untuk melakukan firman-Mu dengan benar. Ya Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu pun berbuah baik di tengah-tengah kami menjalani hidup dimanapun Tuhan mengutus kami dengan segala aktivitas kami. Diberkatilah kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab dan peran kami, anak-anak kami ditopang, orang tua kami di masa tua diberkati untuk senantiasa berbahagia dan bersuka cita. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, berduka cita, berbeban berat, Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka. Segala perkara kami percaya dapat kami tanggung bersama dengan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Diberkatilah kehidupan saudara-saudara kami dalam menikmati sukacita pertambahan usia keberhasilan yang boleh diraih. Tuhan sempurnakanlah. Juga diberkatilah kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat dalam kehadiran kami, untuk senantiasa saling menghargai, saling menerima, mengerti satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk bangsa kami. Dalam persiapan pilkada, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilih kami dengan penuh tanggung jawab. Kami bersyukur untuk suasana kondusif yang boleh kami nikmati dan alami bersama, bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya para pemimpin-pemimpin kami pun akan senantiasa dimampukan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehadiran gereja Tuhan, kiranya sungguh-sungguh menyatakan kehadiran dalam tanggung jawab panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap sahabat renungan harian di mana saja berada. Kiranya juga senantiasa berbuah baik dalam kehidupan ini. Untuk setiap harapan-harapan dan kerinduan kami juga senantiasa pertaruhkan dalam kuasa-Mu.
Kami mohon tuntun dan peliharakan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.